rata-rata ulama manani kita niku perang. Nggih perang niku ya perang niku satu area yang ditentukan dengan semangat sama-sama membunuh. Jenenge napa kita. Sehingga semua ahli bahasa yakin nggih qatala itu musyarakah. Jadi kalau saling membunuh namanya qatala, saling memukul namanya doroba. Kalau sepihak itu misalnya orang kafir tidur kamu bunuh itu tidak perang. Ya kamu bunuh bukan perang. Sehingga dulu perang itu ada areanya, misalnya perjanjian ketemu di Badar, di Quraidah, di Khaybar. Areanya ditentukan, jamnya ditentukan, bahkan ada jeda kalau malam itu libur, enggak perang. Sehingga ini orang-orang Islam moderat yang ulama, kita ulang lagi yang ulama. Ya itu ya yakin betul yang dialami Nabi itu memang kital itu ya perang. Ya perang itu tadi musyarakah. Makanya Imam Syafi'i mengotot nggak bisa Quran difahami kecuali dengan lughatil Arabiyyah. Fa innal Quran wasafa nafsah bi annahu bilisanin arabiyyin mubin. Sehingga karena ada aturan perang, yaitu misalnya menentukan tempat. Misalnya Quran sendiri ngendikan qatilul ladzina ya yuqatilunakum. Misalnya masalah perang, mengusir ya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kamu perangi ya yang mereka yang merangi kamu. Misalnya akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Kalau kamu usir mereka ya karena mereka mengusir kamu. Sehingga ada timbal balik kasus. Timbal balik kasus di mana kalau kita diperangi ya merangi, kalau kita dirampok ya ngerampok. Saya pernah ditanya seorang dokter peneliti, Pak Bahasa ini paling tidak siap melihat sejarah perang Badar. Kok kesannya Nabi itu kayak rampok, karena dalam perang itu yang kalah itu hartanya disita, perempuannya juga disita, yang disebut ghanimah, dia disebut ghanimah, dan perempuannya nanti disebut amat. Termasuk orang yang dalam Islam boleh dikumpuli yang mendapat bagian itu disebut illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Itu logika kemanusiaannya dia, karena dia peneliti sosial, dia tanya logika kemanusiaannya bagaimana. Ya itu tadi saya jawab, itu bukan penculikan. Memang perempuan tadi ikut terlibat apa? Perang. Dan harta yang diambil ya harta yang dibawa di area perang. Kalau analoginya, kiasnya ya gampang. Kalau suatu saat Anda dirampok oleh penjahatnya bawa senpi, senjata api, bawa pedang, bawa macam-macam. Setelah rampok itu Anda lumpuhkan dengan Pak Polisi, nanti senjatanya kembalikan, karena itu udah milik Anda. Wah, tidak bisa Pak, nanti pakai rampok lagi. Ya seperti itu kira-kira gambaran ghanimah. Kalau harta orang kafir kamu sifati milik orang kafir, dan Rasulullah mengembalikan, artinya Rasulullah memberi bekal mereka untuk menjadi kafir lagi, menjadi kuat lagi untuk menyerang Islam. Makanya ini penting, ngaji itu penting. Yaitu tadi, kalau logika mengambil milik orang itu hanya berdasar milik orang kok diambil. Ya, sekarang kalau kamu dirampok, apanya bawa senjata api, senjatanya harus kamu kembalikan. Kamu udah ikut apa? Punya. Orang ngajak goblok bareng. Ngajak apa? Goblok bareng. Terus, kalau perempuan, Bapak, ya perempuan ya sama. Perempuan itu dipandang Islam itu alat reproduksi. Perempuan itu dikeloni wong kafir, mereproduksi wong kafir, dikeloni wong Islam, yang lahir wong Islam. Jadi kalau Anda berpendapat perempuan itu dikembalikan orang kafir, berarti Anda berpendapat bolehnya mengembalikan perempuan yang nanti akan menjadikan produksi atau populasi orang-orang kafir. Kalau Anda siap, tidak apa-apa. Dia ngaku memang seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi perempuan sama senjata itu sama-sama harus disita dalam konteks perang. Tapi saya ulang lagi ya, dalam konteks perang, memang perempuan itu ikut di area itu, dan alat-alat milik orang kafir itu ya di area situ. Nah kalau mereka sedang di rumahnya namanya nahbu, kita memang nahbu itu tidak boleh. Ini penting ya, saya ulang-ulang biar sampean kenal ayat. Jadi akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Saya qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi aturannya Tuhan jelas. Kalau awal surat kita udzina lil ladzina yuqatalun. Ini kata-katanya itu udzina lil ladzina yuqatalun.
sudah saatnya orang yang lama sekali diperangi dalam konteks ini orang Islam. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Sudah jelas orang Islam itu posisinya objek. Yuqatalun di perang. Itu awal ayat yang membolehkan jihad. Sekarang saatnya Anda boleh tuqatilun, kamu boleh merangi. Karena sudah lama sekali udzina lil ladzina yuqatalun. Napa yuqatalun. Nah, dari yuqatalun berarti kita ini diperangi. Ya mulai nama Al-Quran jangan nangis. Udzina lil ladzina yuqatalun. Yuqatalun berarti tiang putih, tiang apa? Islam. Diberi izin bagi mereka yang lama sekali diperangi. Bi annahum zulim. Bukan dolamu tapi apa? Zulim. Mereka lama sekali dianiaya dia. Makanya jenengan harus hati-hati menyangkut paham-paham ekstrim. Bukan karena kita takut ekstrim, boten bang. Aturan-aturan Islam dalam berperang itu rata-rata itu ya karena konteksnya harbi. Ya konteksnya apa? Harbi. Bukan langsung dipahami. Rasulullah sauri-uripe perang. Orang kalau NU kaji bolak-balik, padahal Rasulullah kaji mau pisan. Rasulullah perang ke 72 ya kalau jumlahnya perang itu. Semua NU sing alim ora mesti apa jumlah. Udah roh kaji pisan perang bolak-balik. Wong NU walian kaji terus ra tau perang. Oh nek wong kok skoper Mas meneliti seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini hanya fanatik pada ormas tertentu tapi gak ngerti Quran. Makanya sampean tak ulang. Tak ajarin bahwa di Quran yang namanya perang itu memang pakai wazan qatala yuqatilu muqatalatan. Itu musyarakah, kita merangi dan diperangi. Jadi kalau doroba zaitun amron itu sebenarnya secara nahwu itu tidak ada maf'ul bih. Karena doroba zaitun amron maknanya saling pukul. Andai kan gak kadung fi'il itu ora usah maf'ul bih. Makanya kata pengamat-pengamat ilmu lughat itu harusnya doroba zaitun wa amron bukan doroba zaitun amron. Karena bihaitsu yasiru kullu minhuma fa'ilan maf'ula. Dalam konteks itu doroba zaitun amron, zaid ya bisa fa'il, zaid ya bisa maf'ul. Amron ya bisa fa'il, amron ya bisa maf'ul. Makanya keterangannya itu bihaitsu yasiru kullu minhuma fa'ilan wa maf'ula. Artinya dalam musyarakah itu ya bisa jadi fa'il sekaligus bisa jadi maf'ul. Nah, sekarang qatala itu seperti itu. Qatala itu pasti konteksnya watil kal ayyam nudaduha bainan nas. Hamzah bisa terbunuh, tidak mau dipateni, wahsi. Kita yang bisa membunuh kayak kasusnya Abu Jahal dipateni cah cilik kan, ini anaknya Afro, Muawwid bin Afro. Saya ini lama tahu betul, jadi ada konteks di mana Sayyid Hamzah mulyane ngoten, terdiri dipateni wahsi budak. Tapi Abu Jahal sini gue ada orang kafir mulyane itu dipateni canom, jadi Muawwid bin Afro. Nah ya karena tadi, karena muqatalah, ya karena apa? Karena apa? Muqatalah. Muqatalah itu ya saling itu ya saling. Makanya dalam perang Badar kita menang, di perang Uhud kita kalah. Dan kita tahu tempatnya. Ya, kita tahu tempatnya, memang janjian perangnya di situ. Janjian ketemu di Badar. Janjian ketemu di Uhud. Cara janjian yang ruwet golek-golekan ngomong donya tak nambah. Wah, misalnya Rasulullah nantangin Tufan. Musuhnya jebule neng Sukabumi. Sukabumi 480 kilo. Mekah Medina itu 480 kilo. Kalau nggak janjian tempatnya nggak ketemu. Nggak itu perang. Jadi perang itu fair karena tempatnya ditentukan. Nah, itu mudah. Jarang wong gelem mikir 500 kilo. Piye kok kula ora payu. Mboten payu. Payune kayak makanya saya itu sudah yakin, saya ini kapasitasnya ulama. Sepantasnya mulangnya tadi gitu. Dan pidato seraiso, ya raiso. Pulau boleh diundang, pulau tetap muni raiso. Ya raiso pidato nih, ya raiso ilmu nih. Ya raiso bodoh di barang. Kalau raiso memprovokasi uang sih gak jelas dari ini, betul. Nah, balik sakit mawon, sakit. Jadi saya memprovokasi ilmu yang nggak jelas sanadnya, nggak jelas referensinya itu udah bisa. Kalau mereka bisa, mungkin ahli. Kalau saya bisa ahli, kalau saya nggak bisa. Jadi ini penting saya jelaskan, biar nanti tahu duduk perkara. Ya muqatalah. Muqatalah itu sewanya apa? Musyarakah. Sehingga
Quran ketika mengatakan seperti itu secara lughat menempati kasta tertinggi yaitu adiwakrijuhum min haitsu akhrajuhum. Ya usir mereka kalau memang mereka mengusir kamu. Qatil itu perangilah siapa alladzina yuqatilunakum. Itu ono wala taqat. Kamu jangan melewati apa? Batas. Jelas kisah ini saya paham ya sampean masalah apa muqatalah.